Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa PGMI, berjumpa lagi dengan saya Rina Rahmi MPD pada mata kuliah pembelajaran tematik MISD. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik MISD. Materi ini mengacu pada CPMK yang sudah ditetapkan dalam RPS yang termuat dalam CPMK 1, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, nilai, serta etika akademik dengan menghargai keanekaragaman, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial sekaligus kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang selanjutnya, CPMK 3 yaitu mengembangkan materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan, dan kurikulum pembelajaran tematik MISD yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Serta CPMK 4 yaitu mampu menganalisis konsep-konsep teoritis tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang mendidik, komunikatif, santun, dan empatik untuk pembelajaran tematik MISD dengan memanfaatkan beragam sumber belajar atau bahan ajar ataupun media pembelajaran serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan karakteristik perkembangan dan profil pelajar peserta didik. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman mampu mengkonstruksikan argumen terkait konsep dasar pembelajaran tematik di MISD yang terdiri dari definisi pembelajaran tematik, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, tujuan pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik di MISD, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik di MISD, serta komponen utama pembelajaran. Oke, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas tentang definisi pembelajaran tematik. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik adalah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran ke dalam tema tertentu, sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Terkait dengan beberapa mata pelajaran, yang pertama, mata pelajaran yang bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran tematik yang pertama IPA, kemudian ada IPS, kemudian PKN, kemudian Bahasa Indonesia, dan Matematika. Sebagai contohnya, dalam tema lingkungan, siswa belajar IPA terkait dengan ekosistem, Bahasa Indonesia menulis cerita tentang alam, dan Matematika menghitung jumlah pohon, serta IPS terkait dengan fungsi lingkungan sosial. Dalam tema lingkungan tersebut, siswa mempelajarinya dalam satu hari. Baik teman-teman, sebagaimana contoh yang sudah dijelaskan tadi, bahwa saat kita mengajarkan pembelajaran tematik, kita tidak perlu menyebutkan mata-mata pelajaran yang termuat dalam tema lingkungan tadi, contohnya seperti Bahasa Indonesia tadi, kemudian IPA dan IPS. Jadi kita dalam proses pembelajaran kita tidak perlu menyebutkannya itu. Kalau saya ibaratkan, pembelajaran tematik itu sama seperti sop buah, di mana sop buah itu disajikan dengan berbagai buah-buahan di dalamnya. Saat kita mengambil isi dari sop buah itu yang berada dalam sendok kita tidak menyebutkannya yang kebetulan dalam sendok kita itu ada buah apel misalnya. Kita tidak menyebutkan bahwa kita sedang memakan buah apel, tapi kita tetap menyebutkan sedang memakan sop buah. Nah, begitulah teman-teman pembelajaran tematik. Jadi dalam melaksanakan pembelajarannya, kita tidak perlu menyebutkan mata pelajarannya, namun kita cukup memberitahu bahwa tema yang kita pelajari tadi adalah tema lingkungan. Oke teman-teman, yang kedua kita akan mempelajari terkait dengan prinsip dari pembelajaran tematik, di mana prinsip dari pembelajaran tematik itu yang pertama berorientasi pada siswa, di mana yang dimaksud dengan berorientasi pada siswa ini adalah siswanya yang aktif, tapi gurunya hanya sebagai fasilitator. Jadi
Dengan kata lain ya, pembelajaran ini berpusat kepada siswa, sehingga siswa itu melakukan sendiri terkait dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran sehingga dia memperoleh pengalamannya secara langsung. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan pengetahuan antar mata pelajaran. Sebagaimana contoh yang disajikan tadi, contoh mengintegrasikan pengetahuan antar mata pelajaran, misalnya tema lingkungan tadi, IPA belajar tentang ekosistem, kemudian bahasa Indonesia itu belajar tentang menulis cerita tentang alam. Jadi siswa itu mampu mengintegrasikan antara IPA dengan bahasa Indonesia tadi. Kemudian yang selanjutnya membantu pengembangan sikap dan nilai, di mana dalam proses pelaksanaan proses pembelajaran dalam pembelajaran tematik ini, karena dia berpusat pada siswa, jadi terdapat pengembangan sikap dan nilainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menekankan pada keterampilan sosial dan kerjasama. Biasanya dalam pembelajaran tematik ini, umumnya pembelajaran itu dilaksanakan dalam bentuk kerjasama ataupun diskusi kelompok-kelompok kecil. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran tematik, di mana tujuan dalam pembelajaran tematik itu terdiri dari yang pertama, membantu siswa melihat hubungan antar konsep dari berbagai mata pelajaran sebagaimana contoh yang sudah disajikan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa di sini karena siswanya terlibat aktif sehingga proses pembelajarannya itu bisa lebih termotivasi karena siswa itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya CBSA, istilahnya cetak buku sampai habis. Jadi siswa itu bisa ada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Biasanya itu bisa dengan menggunakan model-model pembelajaran seperti bermain peran, kemudian NHT, kemudian role playing dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menumbuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas materi pembahasan kita yang keempat, yaitu karakteristik pembelajaran tematik, di mana ada 5 karakteristik dalam pembelajaran tematik. Yang pertama itu bersifat holistik. Bersifat holistik itu yaitu pembelajaran tematik itu menekankan pada keterpaduan antara mata pelajaran untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada siswa. Kemudian yang kedua berpusat pada siswa, di mana pembelajaran tematik ini siswanya yang aktif dalam mencari dan mengolah informasi, sedangkan gurunya hanya sebagai fasilitator dan motivator. Kemudian yang ketiga yaitu konstekstual, di mana pembelajaran tematik itu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa agar lebih relevan, sehingga siswa itu bisa mengkonfirmasi terkait dari apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian yang keempat yaitu fleksibel, di mana pembelajaran tematik ini guru bebas mengaitkan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran sesuai dengan tema-tema tertentu. Namun di sini perlu diingat teman-teman bahwa dalam mengaitkan pembelajaran tematik itu tidak harus 5 mata pelajaran sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya dikaitkan. Namun sebagaimana yang sebagaimana yang bisa dikaitkan sesuai dengan tema yang dipilih ataupun tema yang ditentukan. Misalnya hanya ada 3, ya sudah hanya 3 saja, tidak apa-apa. Jadi tidak harus 5 mata pelajaran sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu interaktif, di mana pembelajaran tematik ini melibatkan aktivitas kolaboratif seperti diskusi kelompok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga. Kemudian proyek, biasanya dalam pembelajaran tematik ini ada proyek-proyek yang dibuat oleh siswa dalam proses pembelajarannya. Contohnya misalnya seperti mozaik dari biji-bijian dan lain sebagainya, dengan karakter-karakter tertentu yang dipilih oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu presentasi, di mana siswa juga sering mengadakan ataupun menyajikan hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk presentasi, sehingga nanti mendapatkan feedback dari gurunya dalam pembelajaran tematik.
selanjutnya kita masuk pada materi kelebihan pembelajaran tematik. Ada beberapa kelebihan dalam proses pembelajaran tematik, di antaranya siswa lebih mudah memahami materi karena siswa itu terlibat langsung dalam proses pembelajaran, kemudian pembelajarannya berorientasi pada siswa ataupun berpusat pada siswa sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan kita sebelumnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas dan kerjasama, yaitu bisa dalam bentuk diskusi tadi. Kemudian yang selanjutnya, pembelajaran lebih menyenangkan dan relevan karena siswa memperoleh pengalaman secara langsung dan siswa tidak hanya datang duduk diam dan mendengarkan saja, tapi siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu sehingga menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghemat waktu karena integrasi antar mata pelajaran. Kalau misalnya dalam pembelajaran tematik ini bisa dikaitkan antara beberapa mata pelajaran hanya dalam 3 jam pelajaran, itu jauh lebih efektif untuk penghematan waktu yang sudah ditentukan. Namun perlu diketahui teman-teman, meskipun pembelajaran tematik itu mempunyai beberapa kelebihan ya sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran tematik ini juga mempunyai kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan dalam proses pembelajarannya. Di antaranya yaitu menuntut kreativitas dari guru, di mana guru itu harus kreatif dalam mengaitkan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya yang diikat oleh satu tema. Kemudian yang kedua, tidak semua kompetensi dasar itu bisa diintegrasikan dalam satu tema sebagaimana yang saya jelaskan tadi ya teman-teman, bahwa kalau misalnya dalam pembelajaran tematik ruang lingkup dari pembelajaran tematik itu ada 5 mata pelajaran, maka tidak harus semua 5 muatan itu diintegrasikan dalam satu tema, namun boleh dipilih 3 atau 4. Kemudian yang selanjutnya itu membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi antara guru. Nah teman-teman, tadi kita sudah mempelajari terkait dengan definisi, tujuan, prinsip, kemudian kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran tematik. Namun teman-teman, ada yang tidak kalah penting dari yang sudah kita bahas tadi, yaitu komponen utama pembelajaran tematik, di mana komponen utama dalam pembelajaran tematik itu terdiri dari yang pertama ada tema, ya, di mana tema itu topik sentral yang menjadi payung berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu makanya dinamakan dengan pembelajaran tematik ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada yang namanya kompetensi dasar atau sering kita kenal dengan istilah KD, yaitu target capaian belajar dari berbagai mata pelajaran. Artinya setiap muatan yang ada dalam tema tersebut itu masing-masing mempunyai kompetensi dasar tersendiri yang harus dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian itu adalah tolak ukur keberhasilan belajar siswa, di mana guru itu dalam merancang ataupun menjabarkan indikator itu berpaduan pada kata kerja operasional taksonomi Bloom, yaitu biasanya ada dari C1 sampai C6. Kemudian yang selanjutnya itu ada kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini adalah aktivitas siswa yang bermakna dan kontekstual. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian ataupun asesmen teman-teman. Tentu hal ini tidak asing bagi teman-teman di ruang lingkup FKIP ataupun Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, di mana penilaian ataupun asesmen itu adalah proses evaluasi hasil belajar siswa secara holistik yang berguna untuk pengambilan keputusan apakah tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan itu sudah sesuai ataupun belum, sudah tercapai ataupun belum. Nah, sekian teman-teman materi kita pada hari ini tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Semoga konsep dasar pembelajaran tematik ini, pembahasan kita pada hari ini itu dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, khususnya bagi teman-teman mahasiswa PGMI dimanapun Anda berada. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.